Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sesuai dengan request kalian untuk bahas Maju no Tabi-Tabi, gue baru aja maraton anime ini 2 kali di Muse Indonesia dan berhasil nemu beberapa detail yang menarik sekaligus cukup suram. So, tidak perlu panjang lebar, ini dia detailnya. Tapi sebelumnya, gue mau ucapin terima kasih untuk Instagram Anime Season Indonesia yang udah nge-DM gue 2 atau 3 detail yang menarik. Detail pertama, setelah Elaina dikalahkan Fran, Elena pun menangis dan Fran mencoba menghibur dia. Salah satu cara yang digunakan Fran adalah membuat 3 bola api dan bermain layaknya sedang juggling. Alasan kenapa Fran kepikiran untuk bermain api, karena kalau kalian lihat di episode 5, ternyata metode bermain dengan api adalah salah satu cara yang digunakan para penyihir dari kota itu untuk menghibur orang lain. Makanya Fran mencoba menghibur Elaina dengan menggunakan metode dari kotanya. Detail kedua, gue bakal sebutkan beberapa hal yang aneh plus kecurigaan yang sudah menumpuk di dalam kepala Elaina mengenai gerak-gerik saya. Kecurigaan pertama, saya langsung tahu dan percaya kalau Elaina adalah Majo. Padahal ketika Elaina datang ke banyak penginapan, dirinya langsung diusir dan sama sekali tidak ada yang percaya kalau dia seorang Majo tanpa adanya bukti lencana. Padahal Elaina yakin kalau lencananya jatuh ketika bertabrakan dengan saya, sehingga harusnya saya tidak sempat melihat lencana itu. Kecurigaan kedua, ketika menuliskan nama di buku tamu, saya langsung tahu nama asli Elaina padahal saat itu dia belum selesai menulis dan pandangan mata saya menatap lurus ke Elaina. Namun ketika Elaina bertanya dari mana kau tahu namaku, saya langsung menurunkan matanya ke arah buku. Nah, itu tadi 2 kecurigaan yang menumpuk di dalam diri Elaina, dan ketika dia sudah tahu siapa yang mengambil lencananya, barulah Elaina ngomong kalau semuanya jadi masuk akal. Detail ketiga, karena para penjaga adalah orang yang mengurus gerbang masuk kota, mereka pun diwajibkan menggunakan masker agar terhindar dari racun bunga. Nah, hal yang menarik, kalau di versi manga, para penjaga itu tidak pakai masker. Sehingga bisa dibilang, kalau versi anime mencoba membuat scene yang terlihat lebih masuk akal dengan kondisi mereka pada saat itu. Detail keempat, ketika Sorol menahan Elaina yang masuk ke kota, dia mengambil karangan bunga yang dipegang Elaina dan fokus ke kain yang menyelimuti karangan bunga itu. Ini karena kain itu adalah selempang yang dipakai adiknya. Makanya ketika Sorol melihat karangan bunga itu, Sorol pun langsung tahu kalau adiknya sedang berada di kebun bunga beracun dan dia segera pergi ke sana. Detail kelima, pasti banyak dari kalian yang tidak mengerti kenapa Elaina tidak ingin menolong Sorol dan adiknya. Nah, kalau gue perhatikan ya, terlepas dari asumsi kalau dia sosiopat dan segala macamnya, gue sepertinya nemu 2 alasan kenapa Elaina bertingkah seperti itu. Alasan pertama, karena dia sudah berjanji dengan ibunya. Kalau kalian ingat, sebelum berangkat, Elaina dipaksa memenuhi 3 janji yang dibuat ibunya, dan salah satunya adalah lari jika kamu dalam kondisi bahaya. Alasan kedua, di episode 4, Elaina menolak membantu Mira Rose dan berkata, apa untungnya aku membantumu? Elaina berkata seperti itu karena pesan dari Fran yang menyuruh dia untuk berhenti menahan diri dan lebih jujur kepada perasaannya sendiri. Jadi, karena keadaan pada saat itu sudah sangat berbahaya dan juga Elaina merasa tidak ada untungnya membantu mereka, makanya Elaina memutuskan untuk pergi begitu saja dan membiarkan mereka berdua berakhir dalam kebahagiaan. Ingat loh, di akhir episode 3, Elaina berkata seperti ini, melakukan sesuatu demi orang lain belum menjamin bahwa itu benar. Dan ini dia detail paling nyesek. Ada alasan kenapa Nino keluar dari kamar yang sama dengan kepala desa dalam kondisi baju yang berantakan. Hal ini bisa dilihat dari gerak-gerik Nino yang memperbaiki bajunya ketika dia keluar dari kamar. Alasan apa yang gua maksud? Silakan pikirkan sendiri. Intinya ada hubungan dengan Nino yang dibeli sebagai budak karena mempunyai wajah yang cantik. Detail ke-8, kota yang Elaina datangi di episode 4 bukan ditutupi salju, melainkan hujan abu. Makanya ketika Elaina sampai di sana, kita diperlihatkan scene Elaina menggosok jarinya. Abu itu muncul karena Javalier mengamuk sambil membakar kota pada malam hari, sehingga bekas-bekas kebakaran itu tertiup angin dan abu itu bertebaran ke seluruh penjuru kota. Detail ke-9, di ending episode 4, alasan kenapa Mira Rose menyediakan makanan untuk 3 orang, karena saat ini dia sedang berhayal makan bareng dengan suami dan anaknya. Nah, anaknya kemana? Antara dia gugurkan atau mungkin dia tumbalkan sebagai bayaran sihir. Detail ke-10, ketika Elaina selesai menyiapkan jebakan, Mira Rose pun memasang sihir untuk menutupi lubang itu. Lalu kalau kalian perhatikan, bahkan alat-alat di sekitar lubang ikut disembunyikan agar tidak menimbulkan kecurigaan. 11, di episode 5, Fran berkata kepada Elaina kalau aku dan ibumu akan menantikannya. Lalu muncul gambar 2 orang penyihir. Itu adalah gambar ibunya Elaina dan Fran ketika masih muda. Ilustrasi gambar itu sejalan dengan scene Fran muda di episode 10 yang bisa kita lihat dari tali di topinya. Fran dewasa memang menggunakan 3 tali di topinya, tapi ketika masih muda, dia hanya menggunakan 2 tali saja, sama seperti di gambar ini. 12, ini adalah detail yang berhubungan dengan si Kang Barbel. Kang Barbel pertama kali muncul di episode 3, di mana dia muncul sendirian. Masuk ke episode 5, Kang Barbel muncul lagi tapi sekarang ada 2 orang. Lalu di episode 6, Kang Barbel muncul dengan jumlah 3 orang. Di episode 7, Kang Barbel masih muncul bertiga. Di episode 9, Kang Barbel tersisa 2. Lalu di episode 11, Kang Barbel yang pirang jalan bareng cewek.
Nah, pertama-tama gue bakal jelasin siapa mereka. Kalau kalian baca di novel, Elena sempat bertemu dengan si Kang Barbel Pirang yang sedang berlatih di dalam hutan. Dia bercerita kalau adiknya diculik pria berotot dan dia sedang berusaha membesarkan otot untuk menyelamatkan adiknya. Tapi sebelum itu, dia punya tujuan untuk mengalahkan beruang yang dipanggil sebagai penguasa hutan. Setelah mendengar penjelasan si Barbel Pirang, Elena pun pergi dan barulah mereka bertemu lagi ketika Elena ditipu si kembar. Nah, si Kang Barbel yang kembar ini, kalau di novel adalah penyihir kembar yang mencoba menipu Elena. Tapi di tengah percobaan, si Kang Barbel Pirang datang dan membantu Elena. Singkat cerita, Elena pun pergi lagi dan meninggalkan Kang Barbel Pirang bersamaan dengan si kembar. Akhirnya, si Barbel Pirang mengajak si kembar untuk pergi berpetualang bersama. Makanya di episode 6 dan 7, mereka muncul bertiga. Di sini juga si Barbel Pirang bercerita kalau dia sedang dalam perjalanan untuk melawan naga legendaris. Setelah mereka bertiga berpetualang bersama-sama, si kembar pun berpisah dengan si Pirang. Makanya di episode 9 kita melihat si kembar hanya berdua dan di episode 11 si Pirang hanya sendirian. Lalu kalau kalian perhatikan lagi, si Barbel Pirang di episode 11 mempunyai luka di pipinya. Sepertinya itu adalah luka yang dia dapatkan setelah melawan naga legendaris. Dengan kata lain, si Kang Barbel Pirang adalah Dragon Slayer. Lalu perempuan yang bersama si Barbel Pirang adalah adik perempuan yang dia cari. 13. Di episode 6, ketika Elena dan saya bertemu Eihemia, Elena berkata kalau selalu saja ada orang yang mengorbankan suara dan juga ingatan. Kalau diperhatikan bahasanya, itu adalah kalimat yang menandakan kalau sebelum bertemu Eihemia, Elena sudah pernah bertemu dengan orang lain yang mengorbankan suara dan juga ingatan. Karena yang mengorbankan ingatan sudah pasti adalah Mira Rose, lalu siapa yang dimaksud Elena sebagai orang yang mengorbankan suara? Nah, menurut gua, scene ini adalah pertanda kepada penonton anime kalau ada beberapa cerita yang dipotong dari novel. Makanya Elena punya pengalaman yang belum sempat kita lihat di versi anime. Kalau belajar dari pengalaman Violet Evergarden, mungkin saja kalimat ini adalah pertanda kalau akan ada satu episode OVA yang mengisi plot hole itu. 14. Coba perhatikan hiasan bulu yang ada di topinya Sheila. Hiasan yang sama bisa kalian lihat di topinya saya dan juga Mina. Sehingga bisa dibilang hiasan bulu di topi adalah simbol hubungan mereka bertiga sebagai guru dan juga murid. Lalu melihat adanya ornamen sayap di sapu terbang milik Sheila, sepertinya dia sengaja memasang hiasan bulu di topinya karena dia menganggap itu keren. 15. Bahkan ketika tertiup angin, si karakter so ganteng ini tetap fokus ke poninya agar dia tetap terlihat tampan. 16. Coba perhatikan topi ibunya Elena, lalu bandingkan dengan topinya Elena. Topi ibunya terlihat robek, sedangkan topinya Elena sudah dijahit sehingga modelnya memang tampak seperti robek. Hal ini bisa dilihat dari jahitan di tepi robekan itu. 17. Setelah berhasil menangkap Fran dan Sheila, ketua perampok berkata kalau semua informasi mereka dengan gurunya sudah bocor. Nah, pertanyaannya, kok bisa informasi mereka bocor padahal mereka menerima misi ini ketika berada di dalam ruang asosiasi penyihir? Ini berarti kelompok perampok punya koneksi dengan asosiasi penyihir, sehingga ini juga bisa menjelaskan kenapa mereka bisa membuat misi palsu atas nama asosiasi penyihir untuk memancing seseorang datang membawa kotak merah. 18. Karena ibunya Elena memberi nama penyihir kepada Fran dengan menggunakan warna rambut. Fran pun memberikan nama penyihir kepada Elena dengan menggunakan warna rambut juga. 19. Ketika Elena Kasar melawan Elena Utama, si Kasar bercerita kalau dia melihat orang yang awalnya mencintai berubah menjadi benci. Lalu setelah itu dia pergi ke kota boneka dan rambutnya terpotong. Dengan kata lain, urutan episode Majono Tabi-Tabi yang benar adalah episode 9, lalu mundur ke episode 8, dan kemudian lanjut ke episode 10. 20. Gue bakal jelasin apa yang sebenarnya terjadi di episode terakhir. Di awal episode, Elena ngomong kalau sebagai petualang, dia harus mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Sehingga hal yang paling Elena inginkan adalah melihat apa yang akan terjadi jika dia mengambil pilihan yang lain. Nah, karena Elena masuk ke negeri yang bisa mengabulkan keinginan, jadi secara tidak langsung, keinginan Elena memunculkan dunia paralel di mana dia bertemu dengan banyak versi dirinya. 21. Ada alasan kenapa episode 9 tidak memiliki opening dan juga mempunyai ending yang berbeda. Karena apa yang kita lihat di episode 9 sebenarnya adalah alur cerita yang dilewati Elena Kasar. Makanya Elena Kasar tidak mempunyai topi karena topi itu tertiup angin di ending episode 9. Sedangkan Elena Utama, walaupun dia juga pergi ke kota itu, tapi dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Estelle dan tidak pernah mengalami tragedi di 10 tahun yang lalu. Informasi ini bisa gua pastikan setelah membaca novelnya. 22. Ada satu scene di episode 12 yang beneran ngebuat gua sakit kepala, yaitu scene ini. Kalau berdasarkan scene ini, kesannya seakan-akan Elena Utama mengalami kejadian yang sama dengan apa yang Elena Kasar alami. Makanya Elena Utama berkata kalau dia ingin menceritakan apa yang dia alami ketika pergi ke 10 tahun lalu di kota itu. Tapi melihat fakta di novel, yang mana Elena Utama sama sekali tidak tahu tentang kejadian 10 tahun lalu, harusnya tidak mungkin untuk Elena Utama ngomong seperti ini. Asumsi pertama gua, mungkin saja ada kesalahan translasi. Jadi gua coba cek di Muse Asia, Muse Indonesia, dan juga Fans Translasi, tapi semua subtitlenya berkata demikian.
Gua pun cek percakapan di novel dan muncul asumsi kedua, yang mana sepertinya ada kesalahan dubbing di bagian ini. Kalau kalian baca di novel, memang gak dijelaskan siapa yang ngomong di line ini, apakah itu Elena Kassar atau Elena Utama. Tapi kalau ngelihat pola dari kalimat sebelumnya, setiap kali Elena Kassar ngomong, kalimat keterangannya pasti bakal menggunakan penanda she sebagai tanda kalau itu adalah line yang diucapkan Elena Kassar. Sedangkan setiap kali Elena Utama ngomong, maka kalimat penandanya adalah I. Karena cerita di sini menggunakan perspektif Elena Utama. Nah, ketika percakapan di scene yang gua maksud, muncul kalimat penanda yang menggunakan she, sehingga gua rasa yang ngomong di line ini harusnya si Elena Kassar. Sehingga semuanya akan jauh lebih masuk akal kalau Elena Kassar yang ngomong kalimat itu. Tapi bisa saja gua yang salah kok. 24, kalau kalian perhatikan scene ini, sebenarnya ada lebih dari 16 Elena. Seperti Elena versi kucing, versi tanaman, versi kekar, dan versi ninja. Kalau berdasarkan penjelasan di novel, setelah Elena Kassar dan Utama bertarung, mereka segera mencari semua Elena yang ada, makanya muncul Elena yang baru. 25, tempat di mana Elena Kassar dan Utama jatuh setelah bertarung adalah tempat yang sama di mana Elena dan saya jatuh di episode 2. 26, di bagian list cast episode 10 tertulis nama Victorica. Nah, kalau kalian cari tahu, Victorica adalah nama ibunya Elena. Dan nama Victorica merefer ke kata Victoria atau Victory, yang kalau dalam Greek mitologi, Nike adalah nama untuk Dewi Kemenangan atau Goddess of Victory. 27, masih ada hubungannya dengan nama. Gua bakal jelasin dari mana asal-usul nama Shiren dan Foula. Shiren adalah gabungan dari Sheila dan Fran, sedangkan Foula adalah gabungan dari Fran dan Sheila. 29, yang sudah nonton anime pasti tahu kalau Fran sangat suka dengan kupu-kupu. Dan salah satu bentuk kesukaannya bisa kalian lihat dari ukiran kupu-kupu yang ada di tembok rumah pohon milik Fran. 29, ketika Elena Utama pertama kali bertemu dengan Elena Pintar, si Elena Utama langsung bertanya tentang harga kacamata yang dipakai Elena Pintar. Hal ini dikarenakan Elena Utama adalah tipe orang yang sangat perhitungan soal uang. Makanya dia berkata kalau Elena Sraka sangat mirip dengan dirinya yang utama. Dan detail terakhir, detail ke-30, kita diperlihatkan judul buku milik Amnesia yang tertukar. Di situ tertulis, baca ini saat kamu terbangun di pagi hari. Ini bakalan ada hubungannya dengan premis di season 2 nanti. Kalau ada, di mana Amnesia adalah gadis yang akan melupakan semua ingatannya ketika dia tidur. So, itu tadi semua detail kecil yang bisa gue temukan setelah menonton Majo no Tabi-Tabi. Menurut gue, cerita Majo no Tabi-Tabi sangat mirip dengan Kino no Tabi. Jadi, kalau kalian suka Majo no Tabi-Tabi, gue saranin nonton juga Kino no Tabi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Popomen, Ogajui Gochaimazu. Ada dari Humaedi. Sensei, apakah homunculus mate memiliki arti dalam nama mereka seperti Pleiades yang menggunakan huruf Yunani? By the way, first donate nih. Nggak ada bro, nama mereka dibuat simple seperti first, second, third, fourth, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan nama increment dan decrement. Ya intinya namanya simple-simple aja lah. Ada dari Ivanotaku, punten goputnya. Ada dari VA. Bang, buat server Discord bang. By the way, baca like novel Tensura nggak? Kalau server Discord gua udah ada bro, tapi nggak aktif karena gua nggak bisa handle. Kalau like novel Tensura, gua nggak baca. Ada dari Grocer, suka Majo no Tabi-Tabi nggak? By the way, ketek Elena mantap. Karena gua suka Kino no Tabi, udah pasti gua juga suka Majo no Tabi-Tabi. Masih dari Grocer, suka dan ngikutin Fate series nggak? Termasuk FGO movie dan game-gamenya. Satu-satunya seri Fate yang gua nonton hanya UBW doang, yang lain gua nggak ngikutin. Ada dari pacarnya tanya, Hor. Masih dari pacarnya tanya, Hor lagi. Ada dari nama tidak boleh kosong, Sasuga Ain sama. Dan terakhir ada dari William, bang, bahas detail kecil Tate no Yusa. Iya, bakal gua masukin ke list. Mungkin itu saja untuk Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye. Akhirnya kelar juga 11 lembar. Elena, namamu susah sekali kah? Elena Kassar, Elena Utama, Elena Pintar.